Kita kembali lagi dalam Talk Healthy Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina, dan kami masih membahas gejala, penyebab, dan penanganan penyakit stroke yang tadi kita sudah panjang lebar membahas bersama Dr. Cahyono. Pemirsa juga bisa bergabung bersama kami dengan memberikan pertanyaan ataupun keluhan yang mungkin didapatkan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Silahkan menghubungi line interaktif kami di 368 1002 368 1002, dan pertanyaan pemirsa akan langsung kami jawab bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Cahyono, spesialis saraf. Baik dok, tadi yang kita mau tanyakan bahwa apakah penyakit stroke ini baik ringan maupun berat itu kadar kesembuhannya berapa persen sih dok? Ya. Jadi sebelum saya menjawab itu, jadi ini penyakit stroke ini adalah penyakit yang angka kecacatannya cukup tinggi. Oh. Ya. Jadi kembali seperti saya uraikan tadi bahwa kalau ringan, cepat ditangani, dia bisa sembuh total 100%. Tapi kalau misalnya sudah terlambat, sudah susah. Jadi ini masalah waktu lagi. Kemudian kalau penanganannya tidak baik juga, penyembuhannya juga kurang optimal. Jadi itu juga kita penanganannya juga kita juga memerlukan suatu pemeriksaan yang ya, selain gejala klinis tadi juga kita perlu pemeriksaan radiologi, ya, CT scan, yeah. CT scan atau untuk mengetahui ini perdarahan atau emboli penyumbatan begitu. Karena penanganannya berbeda. Oh, penanganannya berbeda dok ya. Gimana penanganannya itu dok? Ya, artinya kalau untuk perdarahan kita harus mencegah itu pembuluh darahnya supaya tidak berdarah lagi. Sedangkan kalau untuk yang tersumbat ya tentu kita memberikan obat-obat yang supaya sumbatannya itu hilang gitu. Nah, oleh karena itu semakin kita tahu kondisi penyakit itu, jadi maksudnya apakah itu tersumbat ataukah pecah, itu lebih bagus gitu. Bisa kalau yang dalam golden period penanganannya optimal bagus, bisa tembus total. Ya, mungkin bagi pemirsa yang ingin bergabung di line kami 368 1002, sudah ada bergabung Ibu Saridang di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin karena ada gangguan, kita lanjut dok tadi penjelasannya soal penanganan apakah bisa sembuh dan penanganan terhadap stroke ringan dan berat itu bedanya bagaimana dok? Ya, penanganannya bila mana kita lakukan secara tepat dan optimal, maka itu penyembuhannya bisa lebih besar, ya. Jadi bisa sembuh. Sedangkan kalau sudah terlambat dan mungkin lesinya itu besar luas, itu sering kalaupun sembuh ada semacam gejala sisa begitu. Sequelae dok ya. Penyebab utama yang tadi dokter sampaikan adalah pola hidup. Yeah. Apakah stroke ini hanya milik orang tertentu, dalam artian orang kaya, atau bisa semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan penyakit stroke ini dok? Sebenarnya stroke ini sudah tidak memandang kaya atau miskin, jadi semua yang terpapar dengan faktor risiko tadi bisa. Ya, jadi kenyataannya dalam sehari-hari yang masuk di rumah sakit tidak juga semua orang kaya, juga banyak orang miskin juga. Baik dok, ada pemirsa yang ingin bertanya di Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Takdir.
Assalamualaikum Pak Takdir. Halo, Assalamualaikum Pak Takdir. Waalaikumsalam. Ya, dengan kabar tak? Baik. Halo, Iya. mau bertanya nih. Iya, apa itu Pak Takdir? Enggak, soalnya kan umur saya baru 24 tahun. 24 Tapi tahun. Iya. Sudah kena tekanan darah tinggi. Berapa tekanan darah tak? 190/80, biasa 90. Mungkin halo Pak Takdir? Udah, halo. Iya. Sudah pernah dilakukan pengobatan di dokter? Belum. Sudah, tapi baru dokter yang di praktik itu kan Oh iya. sudah dikasih obat katopril. Iya. Makasih Pak Tapi Takdir. kalau mau berobat ke dokter itu alamatnya di mana? Oh iya. Nanti kita silahkan ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Langsung Sina? iya, cari Ki Dokter Cahyono, insya Allah langsung bisa ditangani di sana. Oh iya. Nanti pertanyaannya Pak Takdir akan dijelaskan oleh Pak Dokter Cahyono. Terima kasih banyak Pak Takdir. Oh iya. Makasih Pak. Iya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter tadi dijelaskan bahwa tekanan darahnya 190/80 ya. 90. 90. Ya. Jadi Apakah itu sudah masuk gejala awal stroke, Dok? berisiko. Oh, risiko. Jadi memang usia tadi adik tadi masih 23, 24 itu kalau tekanan darah terus begitu tanpa usaha untuk menurunkan, dia mempunyai risiko yang lebih besar di kemudian hari untuk jadi stroke. Nah, saya tertarik dengan tadi tiba-tiba muncul penanya anak muda. Memang kadang-kadang kita katakan bahwa stroke ini dominasinya miliknya orang tua ya, tapi dalam kenyataannya itu ada beberapa juga yang ternyata yang stroke pada usia muda juga ada. Contoh kayak Pak Takdir ini adalah gejala awal ya. Ya, bisa saja misalnya oleh karena tekanan darah yang meningkat itu bisa pecah. Tapi kadang kita lupa infeksi pada pembuluh darah juga bisa. Nah itu yang ada beberapa yang masuk di rumah sakit itu kita kadang-kadang tidak mengerti kenapa pada usia muda dia sudah stroke. Kena stroke. Ya, baik Dok, sebelum dokter jawab lagi, kita sapa pemirsa yang menelpon Bapak Abdullah yang di Jalan Veteran. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Jiki? Alhamdulillah. Iya, mungkin ada yang kita mau tanya Pak Abdullah kepada Dokter Cahyono. Iya, saya mau tanya ini. Iya. Ini saya punya istri Pak, sudah lama dia mengalami kram-kram tangan, kaki. Kemudian dia punya tensi ini bervariasi ukurannya, biasa kadang-kadang 150/90 atau kadang 160, biasa juga 140. Iya. Nah, cuma dia selalu mengeluh ini kram. Kram